Kalau bicara soal juara paling aneh di Alone, sudah pasti jatuh ke Ted bersaudara dari musim keempat. Selama 75 hari mereka tinggal di gubuk seadanya, perahu kecil yang dibuat dengan susah payah, pada akhirnya tidak berhasil menangkap apa-apa. Satu-satunya momen puncak mereka adalah saat berhasil memancing 16 ekor ikan, mengalami tangan tertusuk kail, muntah karena keracunan makanan. Setiap kali menghadapi kesulitan, kedua bersaudara ini akan bersatu. Selanjutnya, ikuti sudut pandang narator untuk menyaksikan perjalanan duo ini menuju kemenangan. Waktu menunjukkan hari kedua. Kedua bersaudara ini pertama kali muncul di depan kamera, mereka adalah kontestan grup kelima musim ini. Perut Ted sudah keroncongan sejak pagi, penuh harap dia pergi ke pantai untuk mencoba peruntungannya. Kebetulan air laut sedang surut, itu berarti akan ada berbagai macam makanan tersembunyi di tepi pantai. Baru saja tiba di pantai, dia langsung menemukan beberapa kerang limpet. Tanpa ragu, Ted langsung mengambilnya, mengeluarkan daging kerang yang segar, setelah dibilas sebentar langsung dimasukkan ke dalam mulut. Tidak disangka, teksturnya sangat kenyal, rasanya juga enak, hanya saja jumlahnya sedikit. Dua bersaudara ini berasal dari Toronto, mereka menjalankan sebuah perusahaan penerbitan peta. Sang kakak, Jim, adalah seorang petualang. Keduanya sudah bertahun-tahun akrab dengan gunung, sungai, dan laut. Mereka pernah bertahan hidup selama setengah bulan di Labrador yang bersalju. Selama itu, mereka harus mencari cara sendiri untuk makan, minum, dan berteduh. Karena itu, mereka memiliki keahlian bertahan hidup yang mumpuni. Tujuan utama mereka ikut serta adalah untuk menguji semua ilmu yang telah mereka pelajari. Kalau bisa memenangkan hadiahnya, tentu lebih baik lagi. Sayangnya, setelah membalik semua batu di pantai, Ted tidak menemukan makanan yang diinginkannya. Untuk bisa bertahan hidup dalam jangka panjang, dia harus mencari cara untuk mendapatkan protein lain. Tanpa basa-basi, dia langsung memasang jaring ikan di muara air surut, berharap pasang berikutnya akan membawa hasil panen besar. Saat ini sang kakak Jim sedang berjuang menembus hutan. Ranting pohon terus menggores pakaiannya, tumpukan daun kering di bawah kakinya sangat tebal. Setiap langkah terasa sangat berat. Untungnya dia menemukan sekumpulan jamur chanterelle yang tumbuh subur. Perlu diketahui, di alam liar yang serba kekurangan, ini adalah kejutan tak terduga yang sangat berharga. Dia membungkusnya untuk persediaan nanti. Setelah berjalan beberapa ratus meter, dia menemukan sebuah danau yang luas. Menurut petunjuk kompas, adiknya, Ted, berada di seberang danau. Danau itu terlalu lebar, tidak realistis untuk menyeberanginya langsung. Jim membuat tanda di tepi danau, menjadikan pohon poplar tinggi di seberang sebagai target. Kemudian dia mulai berjalan menyusuri danau. Setelah perjalanan panjang selama 2 jam, dia berhasil tiba di tujuan. Hanya perlu mengikuti arah kompas, dan kedua bersaudara itu bisa bertemu. Waktu menunjukkan hari keempat. Di tempat Ted, cuaca sedang cerah. Kesempatan langka ini membuatnya memutuskan untuk pergi memancing di pantai. Namun, nasib berkata lain. Baru saja melemparkan kail ke dalam air, senarnya langsung dipotong oleh kepiting. Meskipun sudah diganti dengan yang baru, tetap tidak ada hasil. Yang lebih parah, senarnya kusut lagi. Membayangkan harus menghabiskan setengah jam untuk membereskannya, Ted pun akhirnya menyerah. Dia memutuskan untuk memeriksa jaring ikan yang dipasang kemarin. Dalam perjalanan, dia tidak berharap banyak. Di luar dugaan, jaring itu ternyata membawa panen besar. Wow, langsung dapat 5 ekor sekaligus. Kejutan mendadak ini membuatnya sangat gembira. Sepertinya malam ini bisa makan enak dan kenyang. Seiring malam tiba, situasinya sangat kontras dengan kakaknya Jim. Hingga kini, dia belum makan protein yang layak. Karena sangat lapar, dia mengalihkan targetnya ke siput tanpa cangkang di dekatnya. Sebelumnya, dia sempat meragukan kenapa Alan dari musim pertama memakan benda ini. Baru sekarang dia akhirnya mengerti. Tanpa pikir panjang, Jim memasukkan siput itu ke dalam panci. Memasaknya dengan api besar sampai benar-benar matang. Dia memotong sepotong kecil dan mencicipinya. Rasanya hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa enak. Saking enaknya, Jim sampai meneteskan air mata haru. Waktu menunjukkan hari ke-8. Setelah perjalanan panjang, Jim akhirnya tiba di puncak gunung. Sambil memandang ke kejauhan, dia juga mengamati medan. Dia tidak tahu seberapa jauh lagi jaraknya ke Ted. Hanya tahu adiknya ada di suatu tempat di pesisir di bawah sana. Perutnya sudah sangat keroncongan karena lapar. Untuk mengisi kembali energi tubuhnya, dia mengalihkan perhatiannya ke bunga dan dandelion di tanah. Hanya dengan makanan sekecil ini tidak akan bisa mengenyangkan perut. Saat Jim sedang sibuk mengumpulkannya, keberuntungan tiba-tiba datang. Dia melihat seekor grouse berdiri di atas batu di depan. Menghadapi makanan yang datang dengan sendirinya ini, Jim menahan napasnya.
mendekat dengan hati-hati menggunakan bebatuan sebagai perlindungan. Melihat waktunya sudah tepat, dia menyambar tongkat kayu di tangannya dan melemparkannya dengan keras. Tak disangka, kecepatan reaksi burung belibis itu di luar dugaan. Dalam sekejap mata, ia mengepakkan sayap dan terbang pergi. Lebih parahnya lagi, dia tidak sengaja merusak kamera aksinya. Melihat peralatan yang rusak, hati Jim dipenuhi penyesalan. Dia hanya bisa pasrah mengemasi barang bawaannya dan melanjutkan perjalanan. Sementara di sisi lain, Ted juga menderita karena kelaparan. Namun, mentalitasnya jauh lebih baik. Dia mulai memberikan tips cara membersihkan diri di alam liar tanpa tisu. Selama ini dia selalu menggunakan lumut. Permukaannya dilapisi bulu-bulu halus. Tidak hanya memiliki efek pembersihan ganda, sensasinya bahkan lebih lembut dari tisu. Dia bahkan mengingatkan para penonton di depan layar, jika ada kesempatan, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Memanfaatkan saat air surut, Ted datang ke tepi pantai untuk memeriksa jaring ikannya. Setibanya di sana, kenyataan memberinya pelajaran pahit. Jaringnya ternyata lebih bersih dari wajahnya. Merasa sangat lapar, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke kerang-kerangan di tepi pantai. Kamera beralih ke Jim. Setelah beberapa jam perjalanan jauh, dia benar-benar sudah tidak sanggup berjalan lagi. Dia memilih sebidang tanah kosong dan segera mendirikan kemah. Setelah tenda terpasang, ternyata di sebelahnya dia menemukan kotoran puma. Di dekatnya juga ada jejak binatang yang jelas. Jelas ini berada di jalur yang biasa dilewati puma. Seiring hari yang mulai gelap, Jim tidak punya tenaga lagi untuk mencari lokasi baru. Dia memberanikan diri dan memutuskan untuk menghadapi puma ini. Malam pun tiba dengan cepat. Jim sedang mengeringkan celananya di dekat api unggun. Tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Saat mendongak, sepasang mata menatapnya tajam. Jim tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia langsung menyambar kapaknya dan menyerbu ke depan. Aura ini membuat si puma terkejut. Ia langsung lari terbirit-birit dan menghilang ke dalam hutan lebat. Kembali ke perkemahan, Jim tidak bisa menahan tawa, tapi dia tetap tidak bisa lengah. Waktu menunjukkan hari ke-9. Kehidupan Ted tidak membaik sama sekali. Seperti biasa, dia datang ke pantai untuk mengumpulkan kerang. Setelah mencari-cari, kerang tak ditemukan, malah dia menemukan sebuah botol plastik. Hanya perlu sedikit modifikasi, benda ini bisa dijadikan bubu ikan mini. Kemudian dia kembali ke tempat jaring ikan dipasang. Bahkan sebelum mendekat, dia sudah melihat jaring itu kosong melompong. Ted tahu dia tidak bisa hanya duduk diam menunggu. Demi bisa makan ikan sepuasnya, dia memutuskan untuk membuat sebuah perahu kecil. Dia menebang pohon kecil yang bentuknya meliuk di hutan, lalu memilih sebatang kayu yang tebal namun elastis. Dia membengkokkannya untuk dijadikan bagian tengah badan perahu. Kemudian menggunakan tali pancing untuk mengikat balok melintang di setiap sisi. Setelah sibuk bekerja, kerangka dasarnya sudah terbentuk. Tinggal dibungkus terpal tahan air untuk membuatnya kedap air. Perahu pun siap untuk berlayar. Apakah bisa menangkap ikan atau tidak, itu masih menjadi misteri. Waktu menunjukkan hari ke-10. Jim masih dalam perjalanan jauhnya. Saking laparnya, siput tanpa cangkang pun dia makan. Setelah mengisi energi, dia melanjutkan perjalanan. Saat ini dia hanya ingin cepat menemukan adiknya. Pikirannya terus membayangkan adegan setelah mereka bertemu. Tinggal di tempat perlindungan yang dibangun dengan baik, menikmati pesta hidangan laut yang melimpah. Namun kenyataannya, Ted sendiri sudah kesulitan bertahan hidup. Karena kekurangan protein dalam jangka panjang, pipinya perlahan menjadi tirus. Lebih parahnya lagi, sejak kompetisi dimulai, dia bahkan belum membangun tempat berlindung yang layak. Hari-hari ini dia tinggal di tempat yang terbuat dari ranting dan terpal, mirip seperti gubuk penjaga kebun. Lucunya, Ted masih berharap Jim akan segera datang, supaya bisa memperbaiki makanannya. Setelah berpikir panjang, prioritas utamanya adalah membangun tempat berlindung. Dia merentangkan keempat sudut terpal. Setiap sudut diikatkan pada dahan pohon. Di atasnya, beberapa balok dipasang menyilang. Dari segi struktur, ini masih sekelas gubuk penjaga kebun. Dia masih berharap bisa membangun villa besar bersama kakaknya setelah dia datang. Benar-benar kakak beradik yang sehati. Di sisi lain, Jim masih tenggelam dalam fantasi indahnya setelah bertemu dengan sang adik. Berbekal kompas, dia terus berjalan tanpa arah yang jelas. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menyimpang dari arah. Saat sadar, dia mendapati dirinya sudah berada di kaki tebing. Melihat tebing curam di hadapannya, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Tapi memikirkan adiknya yang telah menyiapkan pesta hidangan laut untuknya, harapan kembali menyala di mata Jim. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai memanjat dengan tangan dan kakinya. Bahkan dengan tangan yang lecet, itu tidak bisa menghentikan mereka untuk bersatu kembali. Akhirnya, seperti yang diduga, dia berhasil melewati gunung yang tinggi. Sementara Ted sedang fokus meneliti perahu kecilnya.
Tidak peduli bagaimana Ted mencoba mengaturnya, terpal tahan airnya selalu kurang sedikit. Tepat saat dia frustrasi karena tidak menemukan solusi, terdengar suara panggilan Jim dari kejauhan. Ted tertegun sejenak sebelum menyadarinya. Dia pun segera membalas panggilan itu. Setelah menempuh perjalanan panjang selama 10 hari, mereka akhirnya bertemu. Melihat adiknya, Jim tersenyum lebar. Rasa lelah di wajahnya seketika tergantikan oleh kebahagiaan. Kedua bersaudara itu berpelukan erat. Semua kesulitan yang mereka alami hari-hari ini sirna pada saat itu juga. Waktu menunjukkan hari ke-11. Melihat tempat perlindungan yang seadanya di depannya, hati Jim dipenuhi keputusasaan. Dia tidak menyangka setelah 10 hari berlalu, Ted hanya membangun benda jelek seperti ini. Sekarang sudah tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Mereka harus mencari cara untuk mendapatkan makanan. Jadi, mereka berdua membagi tugas. Ted melanjutkan menyempurnakan perahu kecilnya, sementara Jim menganyam perangkap kepiting. Dia mencari beberapa cabang pohon dan mengikatnya dengan sulur tanaman untuk membuat bingkai kubus. Dia sibuk bekerja hingga tengah malam. Struktur perangkap kepiting akhirnya selesai. Saat Jim sedang fokus memotong dahan, pisaunya tergelincir dan menusuk jarinya. Melihat itu, Ted segera menghentikan pekerjaannya. Dia mengambil kotak P3K untuk membersihkan luka kakaknya. Untungnya lukanya tidak terlalu dalam. Setelah penanganan sederhana, pendarahannya berhenti. Kedua bersaudara itu akhirnya bisa bernapas lega. Waktu menunjukkan hari ke-12. Setelah semalaman sibuk, perangkap kepiting akhirnya selesai dibuat. Untuk mencegah kepiting kabur dari celah-celah, Jim membungkusnya dengan jaring ikan yang dia temukan. Kemudian dia membawa perangkap itu ke pantai. Untuk memancing kepiting masuk ke perangkap, dia menumbuk teritip dan memasukkannya ke dalam kantong jaring kecil. Ini bisa menarik mangsa sekaligus mencegah umpan dimakan terlalu cepat. Terakhir, dia memasang perangkap kepiting di perairan dangkal. Dia berdoa dalam hati agar mendapatkan hasil yang baik. Waktu menunjukkan hari ke-13. Mereka berdua baru bangun tidur lewat jam 8 pagi. Bagi mereka, ini adalah hari yang penting. Penuh harapan, mereka pergi ke pantai untuk memeriksa perangkap. Saat mereka menarik perangkap kepiting ke atas, senyum mereka langsung membeku. Perangkap itu kosong melompong. Ted mengerutkan kening dan menganalisis bahwa pasti ada yang salah dengan umpannya. Namun, Jim tidak setuju. Keduanya bersikukuh dengan pendapat masing-masing dan berdebat tanpa henti di tepi pantai. Harapan awal mereka perlahan tergantikan oleh rasa jengkel. Waktu menunjukkan hari ke-13. Hujan badai menyapu seluruh pulau terpencil. Angin kencang menderu melintasi pantai. Ombak besar bergulung-gulung di permukaan laut. Tetesan hujan sebesar kacang menghantam tenda, menimbulkan suara berderak. Ketika Jim dan saudaranya terbangun dari kelelahan, pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Air hujan mengalir menuruni lereng bukit dan melewati kepala tempat tidur mereka. Kantong tidur dan pakaian mereka basah kuyup. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Kedua bersaudara itu saling memandang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Tanpa waktu untuk mengeluh, mereka segera memindahkan kantong tidur yang basah kuyup dan pakaian ke tepi tempat perlindungan. Namun, hujan badai tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pada saat inilah mereka baru benar-benar menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya manusia di hadapan alam. Waktu menunjukkan hari ke-15. Pagi-pagi sekali Ted duduk di atas batu karang dan muntah-muntah hebat. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya lemas. Penyebabnya adalah gangguan pencernaan akibat terlalu banyak makan rumput laut. Demi keamanan, dia beristirahat sementara di camp. Jadi, tugas berat mencari makanan sudah pasti jatuh ke tangan kakaknya Jim. Dia memanggul pancingnya dan bergegas ke pantai. Benar, saatnya mengaktifkan mode pemancing. Tidak lama setelah dilemparkan ke laut, senar pancingnya bergerak. Jim dengan cepat menarik pancingnya. Terlihat seekor ikan haring ditarik keluar dari air. Tangkapan yang tak terduga ini membuatnya sangat senang. Sebelum dia sempat bersorak, ikan itu berhasil melepaskan diri dari kail dan kembali ke laut. Kekecewaan sesaat, Jim dengan cepat menata kembali suasana hatinya. Dia pindah ke lokasi yang lebih datar. Tanpa disadari, roda takdir mulai berputar. Jalan kebangkitan bagi kedua bersaudara itu akan segera dimulai. Setengah jam setelah kail masuk ke air, ada pergerakan, dan tarikannya terasa mantap dan kuat. Dia tidak berani gegabah dan perlahan-lahan menggulung senarnya. Seekor ikan gemuk berhasil ditarik ke darat. Jim tidak bisa menahan kegembiraannya. Sorak-sorainya langsung menggema. Sementara Ted, yang masih berada di tempat perlindungan, mendengar sorak-sorai kakaknya dan langsung bersemangat. Dia berlari ke tepi pantai untuk merayakannya dengan Jim dari kejauhan. Saat ini, semua kelelahan dan kecemasan
terhanyutkan oleh kegembiraan ini. Jim memandangi burung camar yang berputar-putar di atas kepala. Dengan pengalamannya yang kaya, ia langsung mengerti bahwa perairan ini memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Dia memanfaatkan momentum dan mempercepat ritme memancingnya. Tak lama setelah melempar kail, umpan kembali disambar ikan rakus. Perasaan ini seperti mendapat bantuan dewa. Seperti ini, dia bertahan di tepi pantai selama 1 jam, tarikan pada joran pancingnya tidak pernah berhenti. Saat ikan terakhir ditarik ke darat, dia menghitung hasil tangkapannya, total 16 ekor protein. Ukurannya semua sangat gemuk. Tak lama, malam pun tiba. Kakak beradik itu menatap sepanci penuh daging ikan, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya dan kegembiraan. Kemudian mereka menyalakan api dan meletakkan panci besi, memasukkan ikan yang sudah dibersihkan untuk dimasak. Tepat saat keduanya tenggelam dalam kegembiraan menyantap makanan, seekor bebek datang karena tertarik oleh aromanya. Untuk protein yang datang sendiri ini, Jim tidak ragu sedikit pun. Mengambil alat dan secara naluriah melemparkannya ke arah mangsa. Setelah melalui serangkaian penyucian fisik, kini daging ikan dan bebek berhasil didapatkan dengan mudah. Kakak beradik malang yang kemarin masih berjuang melawan kelaparan, sekarang benar-benar memiliki modal untuk membalikkan keadaan. Seiring berjalannya hari, tak lama kemudian waktu menunjukkan hari ke-17. Berkat 16 ikan yang ditangkap 2 hari lalu, keduanya untuk sementara waktu terbebas dari kelaparan. Tubuh mereka yang lemah juga telah pulih sebagian energinya, namun mereka tetap tidak berani lengah. Mereka segera fokus menyempurnakan perahu kecil mereka. Bagaimanapun, ini adalah alat penting untuk mencapai kebebasan pangan ikan. Mempertimbangkan perahu harus menahan berat 2 orang, badan perahu harus kokoh dan tahan lama. Keduanya berbagi tugas dan bekerja sama. Jim bertanggung jawab mengumpulkan bahan, Ted sibuk memperkuat rangka perahu. Menggunakan ranting dan tanaman rambat untuk mengikat badan perahu dengan kuat. Setelah sibuk hampir seharian, kerangka dasarnya akhirnya selesai dibangun. Langkah terakhir adalah meletakkan terpal tahan air di badan perahu untuk memastikan perahu kecil itu tidak bocor. Ini adalah pertama kalinya kakak beradik ini membuat perahu kecil. Mereka juga tidak begitu yakin. Waktu pun tiba di hari ke-19. Setelah 2 hari bekerja lembur, perahu kecil kakak beradik ini akhirnya siap untuk diluncurkan. Mengenakan jaket pelampung, mereka bekerja sama mengangkat perahu ke tepi laut. Di luar dugaan, perahu kecil itu ternyata mengapung dengan stabil di atas permukaan air, dan hasilnya jauh melampaui ekspektasi. Kakak beradik itu sangat gembira hingga tidak bisa berkata-kata. Usaha keras selama berhari-hari terbayar lunas pada saat ini. Kemudian mereka mulai mendayung menuju perairan yang lebih dalam. Angin sepoi-sepoi menyapu permukaan laut, menciptakan riak. Sinar matahari menyinari air, membuatnya berkilauan. Tiba di tujuan, mereka mengeluarkan joran pancing, memulai mode memancing yang santai. Berharap dengan bantuan perahu ini, mereka bisa mengulangi rekor gemilang 16 ikan. Namun, kenyataan memberi mereka pukulan telak. Berpindah-pindah ke beberapa titik memancing, joran di tangan mereka tidak bergerak sama sekali. Air laut yang dingin dan penantian yang panjang, sedikit demi sedikit mengikis semangat kakak beradik itu. Mereka pun terpaksa menyimpan joran pancing dengan pasrah, mendayung perahu kecil kembali dengan lesu. Mereka tidak terkejut dengan hasil ini. Bagaimanapun, bertahan hidup di alam liar memang penuh ketidakpastian. Waktu tiba di hari ke-21, suhu di Pulau Vancouver perlahan-lahan menurun. Pasangan kakak beradik malang ini masih belum berpikir untuk meningkatkan tempat perlindungan mereka. Sejak merasakan panen besar, kakak beradik itu menjadi terobsesi untuk mendapatkan ikan, sangat yakin bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan sampai akhir. Sekali lagi mereka memikul perahu kecil ke tepi laut. Hari ini mereka mengubah strategi, bersiap untuk menggunakan strategi 2 arah. Jim akan mendayung perahu ke perairan yang lebih jauh, sementara Ted akan tetap di tepi pantai, mencari rumput laut, kerang, dan hal-hal lain yang bisa dimakan. Bahkan jika Jim tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya mereka masih bisa mengganjal perut dengan kerang. Namun, kenyataan tetaplah kejam. Setelah bertahan di laut selama 2,5 jam, senar pancing tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, dia hanya bisa mendayung kembali dengan tangan hampa. Kakak beradik itu berdiri di pantai dengan kening berkerut, hati mereka dipenuhi kebingungan. Jelas-jelas mereka sudah menemukan titik memancing terbaik, mengapa tidak ada ikan yang menyambar umpan? Jika ini terus berlanjut, mungkin dalam beberapa hari mereka harus menyerah dan pulang. Waktu tiba di hari ke-23. Ted bersaudara duduk menggigil di kamp. Meski begitu, pikiran mereka penuh dengan ide untuk mendapatkan ikan.
Kemudian menerjang hujan deras, menghadapi angin dingin yang menusuk, membawa pancing kembali ke tepi laut. Tapi cuacanya benar-benar terlalu dingin. Belum lama memancing, kedua tangan Ted sudah mati, rasa karena kedinginan. Bahkan memegang pancing dengan stabil pun menjadi sulit. Mereka tahu kalau begini terus bukanlah solusi. Tiba-tiba Ted mendapat ide cemerlang. Dia mengambil seutas tali pancing yang panjang, mengikatkan sebuah kail di setiap jarak tertentu, umpan limpet digantungkan di kail, salah satu ujung tali pancing diikatkan ke batu, ujung lainnya diikatkan ke batang pohon di tepi pantai. Menurut Ted, selama rangkaian kail ini masuk ke air, kawanan ikan pasti akan berebut memakan umpan. Namun, Jim langsung melihat bahaya tersembunyi dari alat ini, melemparkan kail sebanyak itu bisa dengan mudah melukai diri sendiri. Selain itu, di sini banyak bebatuan dan rumput laut yang lebat. Bahkan jika dapat ikan, menariknya kembali juga akan menjadi masalah. Namun, Ted sudah dibutakan oleh rasa lapar, tidak mau mendengarkan nasihat Jim dan malah menganggapnya pembawa sial. Karena itu, mereka mulai berdebat lagi. Ted keras kepala dan bersikeras untuk mencobanya. Benar saja seperti dugaan Jim. Kecelakaan pun terjadi. Saat dilemparkan, kail pancing langsung tersangkut di tangannya. Jim tidak sempat lagi berdebat dengan adiknya. Dia segera maju untuk memeriksa lukanya. Namun, Ted juga orang yang tangguh dan tidak banyak bicara. Dia langsung menjepit kail itu dengan tang, menahan rasa sakit, dia mencabut kail itu dengan paksa. Pada akhirnya, tidak dapat ikan dan malah melukai diri sendiri. Dua orang yang tak berdaya itu hanya bisa kembali ke camp dengan lesu, berdoa agar lukanya tidak terinfeksi dan meradang. Waktu berlalu, tibalah hari ke-27. Kehidupan kakak beradik yang malang ini masih belum membaik. Perangkap kepiting yang dibuat dengan susah payah, sejak dimasukkan ke air, tidak pernah ada hasilnya. Tapi mereka tidak patah semangat karenanya. Dalam diri mereka terpancar ketangguhan yang semakin kuat setiap kali gagal. Keduanya setiap hari berada di jalan untuk mencari makanan. Mereka berdiskusi untuk meletakkan perangkap kepiting di area air yang lebih dalam. Kemudian Jim mendayung perahu kecilnya, penuh harap mendayung menuju tujuan. Untuk meningkatkan visibilitas, Jim menggunakan alat pemadam api yang ditemukannya sebagai pelampung, lalu melemparkan perangkap kepiting ke dalam air. Selesai memasangnya, dia menyeret tubuh lelahnya kembali ke pantai, sisanya diserahkan pada takdir. Tibalah hari ke-28, kakak beradik Jim tidak sabar bergegas ke tepi laut, berharap perangkap kepiting akan mendapatkan hasil yang melimpah. Ketika mereka tiba di tepi laut, alat pemadam api yang dijadikan pelampung sudah tidak terlihat lagi. Firasat buruk menyelimuti hati mereka. Tanpa berpikir panjang, Jim segera mendayung perahu kecilnya, mencari berputar-putar di sepanjang pantai. Tapi bagaimanapun dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak pelampung itu. Tepat saat dia sedang frustrasi, seekor anjing laut tiba-tiba muncul dari air. Jim menduga perangkap kepiting ada di dekat situ, dan kepiting di dalamnya kemungkinan besar sudah dimakan. Setelah mencari-cari, Jim berhasil menemukannya. Tapi saat dia menariknya ke atas dengan sekuat tenaga, dia menyadari perangkap kepiting itu luar biasa berat. Tidak peduli seberapa kuat dia menarik, sulit untuk mengangkatnya. Akibatnya, karena menarik terlalu kuat, talinya putus, menyebabkan perangkap kepiting itu tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Ted yang berada di pantai melihat kejadian ini, tidak bisa menahan diri untuk mulai mengeluh tentang kakaknya lagi. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah, melihat makanan yang sudah di depan mata hilang begitu saja. Hati Jim terasa campur aduk, dia tidak mengerti. Padahal sudah berusaha keras, tetapi tidak pernah mendapatkan hasil. Rasa lapar dan putus asa seketika datang bagai air bah, hanya bisa menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke pantai. Keyakinannya yang semula kokoh mulai goyah perlahan. Tibalah hari ke-32, Ted duduk dengan murung di perkemahan, sementara Jim berfantasi tentang kehidupan yang indah di depan kamera, berharap ini bisa meredakan ketidaknyamanan di hatinya. Sampai sekarang, makan malam hari ini masih belum ada. Mengenai cara mencari makanan, kedua bersaudara itu berselisih paham. Jim selalu berpikir bahwa memancing adalah satu-satunya jalan keluar. Daging ikan tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan protein berkualitas tinggi. Sedangkan Ted berpegang pada prinsip yang lebih aman, menganggap mencari makan di pesisir lebih bisa diandalkan. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak mau mengalah. Karena tidak sepakat, keduanya hanya bisa sibuk dengan urusan masing-masing. Jim membawa pancingnya pergi memancing ke tepi laut, Ted mengambil peralatannya dan mengumpulkan kerang di tepi pantai. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Jim memancing seharian, pancingnya tidak bergerak sama sekali. Sementara Ted, panennya cukup melimpah meskipun kandungan protein kerang tidak tinggi. Tapi keunggulannya adalah jumlahnya yang banyak. Sedikit demi sedikit cukup untuk menyambung hidup. Hari-hari seperti ini berlanjut hingga hari ke-38. Ted masih terus membalik bebatuan di pantai, tidak pernah lengah.
Sementara Jim, setelah berkali-kali gagal, terpukul hingga putus asa. Seharian ia hanya berdiam di camp, tak mau mencari makan. Memikirkan dirinya yang sibuk seharian sementara kakaknya hanya santai, rasa tidak adil di hati Ted semakin kuat. Emosi yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Kakak beradik ini pun menghadapi pertengkaran, paling sengit sepanjang sejarah mereka. Mereka sengaja memilih kata-kata yang paling menyakitkan. Tak ada yang mau mengalah, suasananya sangat tegang. Suara pertengkaran mereka menggema di alam liar yang sepi. Membuat kita jadi khawatir. Menyerah dari kompetisi hanya tinggal selangkah lagi. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan hari ke-40. Pulau Vancouver diam-diam memasuki musim dingin. Angin dingin yang menusuk membawa pergi sisa kehangatan terakhir. Membuat makanan yang sudah langka jadi semakin sulit ditemukan. Meski begitu, Ted bersaudara tidak menyerah. Mereka datang ke tepi pantai membolak-balikan bebatuan. Di saat-saat kritis kehabisan makanan seperti ini, makhluk-makhluk kecil tak berarti ini adalah harapan mereka. Ukurannya kecil tapi bisa memberikan energi yang berharga. Saat Ted sedang fokus mencari, sebuah batu jatuh dan tak sengaja menimpa kakinya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Jim yang tak jauh dari sana melihatnya dan langsung berlari. Dengan hati-hati ia memindahkan batu itu. Setelah diperiksa, Ted ternyata tidak apa-apa. Begitulah, kakak beradik ini sibuk hingga malam tiba. Akhirnya mereka panen satu kantong besar penuh ikan. Makanan yang didapat dengan susah payah ini tidak mereka nikmati begitu saja, melainkan merencanakan setiap porsinya dengan serius. Hanya dengan perhitungan yang cermat, mereka bisa bertahan di musim dingin yang kekurangan makanan. Waktu menunjukkan hari ke-42. Sejak merasakan kelezatan daging ikan, kakak beradik itu terus-menerus memikirkannya. Meskipun celah bebatuan sudah membeku, itu tak bisa menghentikan tekad mereka untuk mencari makan. Dibandingkan hawa dingin, mengisi perut adalah prioritas utama saat ini. Namun, cuaca dingin ekstrem selama beberapa hari berturut-turut membuat rumput laut di tepi pantai membeku seperti es loli. Setelah mencari-cari, hasilnya nihil. Tak ada pilihan lain selain menaruh harapan pada jaring ikan yang mereka pasang sebelumnya. Keduanya menembus angin dingin menuju lokasi. Jim berusaha keras menarik jaring dari dalam air. Di luar dugaan, mereka menangkap seekor ikan kecil. Namun, kejutan ini segera digantikan oleh kekecewaan. Jim mendekat untuk menciumnya. Bau busuk yang menyengat langsung tercium. Jelas sekali ikan itu sudah basi. Saat ini, mereka berdua tak peduli lagi. Kelaparan berhari-hari telah membuat tubuh mereka kurus. Melihat sumber protein di depan mata, mereka memutuskan untuk berjudi. Kembali ke camp, mereka memanggang ikan busuk itu berulang kali di atas api untuk membunuh bakteri sebanyak mungkin. Mereka baru berhenti setelah permukaan ikan hangus menjadi arang. Setelah benar-benar matang, Jim menyobek sepotong kecil, memasukkannya ke mulut dan mengunyah perlahan. Ted melihat kakaknya makan dengan lahap, ia pun ikut melahapnya dengan cepat. Hanya saja rasanya agak sulit dideskripsikan. Selesai makan, hati mereka berdua was-was. Berdoa agar tubuh mereka tidak mengalami masalah. Namun takdir akhirnya tidak berpihak pada mereka. Keesokan paginya, Ted terbangun karena sakit perut yang hebat. Perutnya yang terasa mual membuatnya tak bisa tidur semalaman. Ia menduga penyebabnya adalah ikan busuk kemarin, yang memicu penyakit maag kronisnya. Untungnya, Jim tidak menunjukkan reaksi negatif apapun. Malam pun tiba dengan cepat. Melihat adiknya kesakitan, Jim merasa sangat kasihan. Ia menyuruh Ted untuk tetap di camp dan beristirahat. Sementara ia sendiri pergi keluar dalam kegelapan, menerjang angin sedingin es untuk mencari makanan. Ia tahu meskipun suhu malam hari rendah, tapi makhluk laut seperti kepiting akan keluar untuk beraktivitas. Hasil tangkapannya bisa lebih banyak daripada siang hari. Dibandingkan dengan jumlah makanan yang didapat, Jim lebih mengkhawatirkan kondisi adiknya. Jika rasa sakitnya melebihi batas yang bisa ditahan, mereka akan menghadapi risiko didiskualifikasi secara paksa. Waktu berlalu dengan cepat, tiba di hari ke-47. Kondisi Ted masih belum membaik. Ia hanya merasa seluruh badannya lemas dan pusing. Beban mencari makanan pun diserahkan kepada Jim. Ted tinggal di camp melakukan pekerjaan ringan. Meskipun kakak beradik ini biasanya selalu berselisih, tapi begitu menghadapi kesulitan, mereka selalu bisa mengesampingkan konflik untuk saling mengandalkan dan melindungi. Ikatan persaudaraan yang mendarah daging ini menjadi penopang terkuat mereka di situasi genting. Waktu menunjukkan hari ke-50. Setelah dirawat dengan baik oleh Jim, kondisi Ted akhirnya sedikit membaik. Selama masa pemulihan ini, kakaknya mengambil alih semua pekerjaan. Dari awal hingga akhir, tak ada sedikit pun keluhan.
Sesuai kebiasaan, Jim kembali ke pantai untuk mencari makanan. Saat dia membalik batu, ikan-ikan kecil yang sangat banyak berhamburan kemana-mana. Sambil sangat gembira, dia menangkapnya dengan membabi buta. Akhirnya dia berhasil mendapatkan 24 ekor ikan. Melihat kantong yang penuh, Jim sangat bersemangat. Kembali ke camp, mereka berdua membersihkan ikan-ikan itu. Mereka langsung menyiapkan wajan dan menyalakan api, memasak hidangan lezat khas alam liar ini. Malam ini akhirnya mereka bisa makan sampai kenyang. Seiring berjalannya hari demi hari, waktu menunjukkan hari ke-66. Hari ini adalah hari Natal tahunan. Kakak beradik Ted yang jauh di alam liar hanya bisa mengirimkan ucapan selamat kepada keluarga mereka di kejauhan melalui kamera. Namun kualitas hidup kedua bersaudara ini tidak meningkat. Rasa lapar dan kerinduan pada keluarga, seperti dua gunung tak kasat mata yang menekan hati mereka. Saat ini, mereka berdua hanya berharap lawan mereka segera mundur, agar hari-hari yang sulit ini bisa segera berakhir. Waktu menunjukkan hari ke-70. Setelah beberapa hari menahan lapar, wajah Ted penuh janggut dan rambutnya sangat berantakan. Seluruh penampilannya terlihat sangat kuyu. Pekerjaan mengumpulkan kayu bakar masih dilakukan oleh Jim. Malnutrisi jangka panjang membuatnya menjadi sangat lemah. Terlihat jelas dia tidak punya tenaga untuk melakukan apapun. Sejak mengikuti kompetisi, berat badan Jim telah turun 29 kilo. Penderitaan yang tak terkatakan membuat pikiran untuk mundur terus bergema di benaknya. Kapan hari-hari seperti ini akan berakhir? Ted merasa kondisi kakaknya tidak baik. Dia segera memberinya dukungan moral. Sudah susah payah sampai ke tahap ini. Bagaimanapun juga mereka harus menguatkan diri dan bertahan. Tantangan saat ini bukan lagi tentang persaingan makanan, melainkan pertarungan ketahanan dan kemauan. Menjadi juara atau mundur hanyalah soal keputusan sesaat. Waktu menunjukkan hari ke-71. Karena kekurangan asupan energi dalam waktu lama, penyakit Maag Ted kambuh lagi. Rasa sakit yang hebat membuatnya pucat pasi. Kedua bersaudara itu teringat saat-saat awal. Mereka berdua penuh percaya diri. Mengira setelah bertemu kembali akan mudah mendapatkan makanan. Namun, kenyataan memberi mereka pukulan telak. Yang menanti mereka adalah perjalanan kelaparan yang panjang dan menyakitkan. Mereka dengan teliti membuat perangkap kepiting, menghabiskan banyak waktu membangun perahu kecil, mencoba berbagai macam cara mencari makan. Hasilnya, sekeras apapun mereka berusaha, semuanya sia-sia. Meskipun pernah ada konflik dan pertengkaran sengit, saat menghadapi situasi putus asa, mereka selalu bisa mengesampingkan perbedaan. Bekerja sama untuk melewati satu demi satu, malam yang dingin dan lapar. Dengan persatuan hati kakak beradik yang kekuatannya tak terkalahkan, mereka yang awalnya tim pemula yang tidak diunggulkan, berhasil melewati segala rintangan dan maju ke babak final. Kemenangan sudah di depan mata, tapi tubuh Ted kembali sering bermasalah. Begitulah waktu pun menunjukkan hari ke-75. Hanya tersisa sepasang saudara yang malang ini di kompetisi, dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah menang. Pagi-pagi, Ted menerima pemberitahuan pemeriksaan medis dari tim produksi. Agar bisa memberikan energi untuk mereka berdua, Jim mencoba segala cara untuk mendapatkan makanan. Tak lama kemudian, tim produksi datang dengan perahu kecil. Hal pertama yang dilakukan staf setelah tiba adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kedua bersaudara itu. Setelah selesai, mereka berdua berbicara di depan kamera. Mereka tahu datanya mungkin tidak terlalu ideal, tapi semangat juang mereka tidak pernah goyah. Tanpa mereka sadari, saat sedang fokus diwawancarai, pacar mereka berdua diam-diam mendekat dari belakang. Mendengar suara, mereka berbalik dan melihat, astaga, sosok yang sangat familiar. Dengan penuh semangat, mereka memeluk erat pacar masing-masing. Kerinduan dan penderitaan selama lebih dari 70 hari meledak pada saat itu. Semua kepahitan, kesedihan, kelaparan, dan penderitaan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Setelah menenangkan diri, kedua bersaudara itu menunjukkan hasil tangkapan hari ini. Sekantong besar penuh ikan kecil lagi. Meskipun terlihat sedikit tidak nyaman, tetapi berkat dukungan makanan inilah, mereka bisa melewati masa-masa sulit itu. Begitulah, mereka yang dianggap oleh semua orang sebagai tim pemula yang tidak punya peluang menang, mengandalkan tekad awal untuk tidak pernah menyerah, dan ikatan persaudaraan yang sehidup semati, berhasil melewati segala rintangan dan akhirnya membalikan keadaan. Dari sini terlihat bahwa bertahan hidup di alam liar yang sesungguhnya bukan hanya ujian batas fisik dan keterampilan, tetapi juga tempaan bagi kemanusiaan dan keyakinan. Akhirnya, kedua bersaudara itu mengemasi barang-barang mereka, bersama keluarga mereka menaiki helikopter tim produksi. Dengan ini, Alone musim keempat berakhir dengan sempurna.